Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti yang terlihat Kurniasih akan menyampaikan materi perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP sebagai bagian dari kegiatan farmasi rumah sakit. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Nama saya tadi Kurniasih. Saya bekerja di RSCM. Nah, saya sebagai apoteker tahun 86 dari UI, kemudian lulus S2 Farmasi Klinik dari University Science Malaysia tahun 96. Pengalaman bekerja saya ya di Instalis Farmasi RSCM dari tahun 87 sampai dengan sekarang. Jadi berarti sudah 33 tahun saya bekerja di RSCM ya. Nah, itu pengalaman mengajar saya di UI untuk mengajar apoteker dan S2, kemudian UHAMKA apoteker, kemudian di Poltekkes ya, Jakarta dan Akademi Farmasi IKIFA. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP atau bahan medis habis pakai. Nah, selanjutnya dalam slide ini saya singkat dengan SAB ya. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan SAB yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis ya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu kan secara normatif. Nah, kemudian ada lagi definisi, yaitu perencanaan kebutuhan obat merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran ya. Jadi di sini kita harus menyesuaikan kebutuhan rumah sakit itu sendiri dan juga anggaran yang tersedia untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan perencanaan itu sendiri adalah untuk memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang tepat dan sesuai kebutuhan. Kemudian juga menghindari terjadinya kekosongan atau kelebihan stok. Dan juga meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP secara efektif dan efisien. Itu tujuan dari perencanaan. Jadi, perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sangat strategis untuk menunjang pelayanan yang ada di rumah sakit, sehingga memang harus diperhitungkan dengan baik. Tahap perencanaan obat dimulai dari tahap persiapan. Pertama adalah kita membentuk tim atau menunjuk petugas perencanaan pengadaan yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana obat melalui kerjasama antar unit yang terkait dengan masalah obat. Nah, jadi di sini misalnya perencanaan disiapkan atau dilakukan oleh instalasi farmasi, tetapi usulan kebutuhannya harus diusulkan dari unit-unit sebagai pengguna gitu loh, karena farmasi nggak tahu secara persis bagaimana penggunaan obat itu di rumah sakit, sehingga usulan kebutuhan awalnya dari unit-unit. Oke, itu tahap persiapan. Kemudian 2, tahap perencanaan di mana dimulai dari tahap pemilihan obat. Di sini rumah sakit harus bisa menentukan obat-obat yang sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip dasar menentukan jenis obat yang akan digunakan atau dibeli. Selain di rumah sakit ini atau selain di Indonesia ini untuk pelayanan BPJS kita harus berpedoman kepada Fornas, tetapi untuk rumah sakit tiap rumah sakit harus juga memiliki formularium rumah sakit itu sendiri, sehingga di tahap pemilihan ini tim yang bertugas di PFT, Panitia Farmasi dan Terapi, atau tim farmasi dan terapi atau komite farmasi dan terapi harus bisa memilihkan standar obat yang harus digunakan di rumah sakit. Itu menjadi namanya adalah produk yang dihasilkan oleh tim ini adalah formularium ya, formularium rumah sakit. Dan biasanya formularium itu
kita mengacu kepada Fornas. Jadi apa yang di Fornas sebaiknya masuk ke dalam formularium rumah sakit. Nah, kemudian formularium rumah sakit itu sendiri menambahkan item-item obat yang tidak ada di Fornas. Karena misalnya RSCM itu menjadi rujukan nasional, maka obatnya itu boleh kita tambahkan yang di luar dari Fornas, karena pasiennya pun pasien rujukan dari seluruh Indonesia dan kita menjadi rujukan nasional sih, yang belum tentu obatnya terakomodir dalam Fornas ya. Kemudian B, tahap perhitungan kebutuhan obat. Tahap ini untuk menghindari kekosongan atau kelebihan obat dengan koordinasi dari proses perencanaan dan pengadaan obat. Diharapkan obat yang dapat tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Nah, di sini di tim perencanaan kita sudah mulai menghitung untuk menghindari kekosongan. Ya, nanti metodenya akan disampaikan. Kemudian kita berkoordinasi dengan tim pengadaan, karena prinsipnya tim perencanaan tidak boleh sama dengan pengadaan. Ya, jadi misalnya tim perencanaan itu adalah di instalasi farmasi, maka tim pengadaan kalau di RSCM namanya UPBJ, Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, di sanalah nanti yang akan mengadakan tender dari perencanaan yang sudah dibuat oleh instalasi farmasi. Jadi intinya perencana tidak boleh mengadakan atau sebaliknya. Nah, kita mengacu kepada regulasi hukum yang ada, yaitu pertama adalah Permenkes 72 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Itu kan mengatur kegiatan kita semua, ya, yaitu diantaranya adalah pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Ada pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasinya. Nah, di sini saya hanya menekankan pada materi ini perencanaan dan pengadaan, ya, di mana metode perencanaan itu berdasarkan PMK 72 2016 ini terdiri dari metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi konsumsi dan epidemiologi. Tentu saja metode ini dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia di rumah sakit, lalu menetapkan prioritas, karena biasanya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga kita harus tetapkan prioritas mana yang kita utamakan untuk diadakan. Kemudian juga mempertimbangkan sisa persediaan. Misalnya kita membutuhkan sesuatu obat yang sisanya masih banyak, tentu saja kita nggak perlu mengadakan jumlah yang banyak, jadi kita harus lihat juga sisanya. Lalu juga data pemakaian periode lalu, ya, ini berdasarkan metode konsumsi kita lihat, misalnya kita akan membuat perencanaan tahun 2021, ya, maka kita harus mempunyai data pemakaian setahun sebelumnya, ya. Nah, misalnya di RSCM kita akan menyusun tahun 2021, maka kita harus memiliki data penggunaan paling lambat, yaitu dari Juli, Desember, dari kalau misalnya kita akan menyusun pada bulan Maret, maka kita harus menggunakan data pemakaian dari Januari sampai Desember 2019. Nah, kan sekarang rumah sakit sudah banyak yang IT base, ya, menggunakan IT, jadi kita tinggal menarik data itu, asal memang data yang sudah diinput sudah dilakukan dengan baik. Kemudian juga dasar lain adalah kita harus mempertimbangkan waktu tunggu pemesanan. Misalnya ketika kita sudah dalam proses pengadaan, kemudian pemesanan, dari mulai memesan sampai dengan barang datang itu waktu tunggunya berapa lama gitu, ya, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian juga yang lainnya adalah selain data konsumsi, kita juga harus mempertimbangkan rencana pengembangan. Misalnya rumah sakit akan membuat layanan-layanan baru, maka ini harus dimasukkan ke dalam perencanaan tahun berikutnya. Nah, tentu saja
ketersediaan SAB ini diharapkan akan datang tepat pada waktunya dengan tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Nah, sekarang mengenai metode perencanaan. Metode perencanaan itu terdiri dari 3, metode konsumsi, metode morbiditas atau epidemiologi, yang ketiga metode kombinasi. Nah, mengenai metode konsumsi ini didasarkan atas analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Jadi misalnya kita akan menggunakan data yang tadi Januari sampai Desember 2019 untuk penyusunan 2021 ya. Kita harus dan kemudian mungkin ada koreksi-koreksi. Nah, terutama ketika kalau kita mengambil data, contohnya mengambil data yang tahun ini nih, ketika kita akan menyusun tahun 2022, berarti kan kita harus mengambil data Januari sampai Desember 2020. Sekarang dengan kasus pandemi COVID-19 itu, data itu tidak sesuai dengan konsumsi yang reguler, tidak sesuai dengan konsumsi yang normal. Jadi di situ ada harus penyesuaian dan koreksi. Karena di sini kan hand sanitizer, kemudian APD tinggi sekali gitu. Padahal belum tentu di tahun 2022 itu pandemi itu masih berlangsung. Jadi kita harus mengadakan koreksi. Oke. Kemudian, nah, langkah-langkah metode konsumsi, langkah evaluasi. Yaitu evaluasi rasionalitas pola pengobatan periode lalu. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi apakah dengan data konsumsi yang lalu itu rasional gitu ya. Jadi memang harus sangat dikoreksi ya. Kemudian evaluasi suplai obat periode lalu. Nah, contohnya di RSCM. Supplier itu mulai dari distributor ke gudang farmasi. Gudang farmasi itu dikelola oleh instalasi tersendiri, instalasi administrasi logistik. Kemudian instalasi administrasi logistik akan mendistribusikan ke bisa satelit farmasi, kemudian juga bisa ke unit-unit non satelit farmasi. Satelit farmasi itu biasanya melayani unit-unit yang memiliki ruang perawatan pasien. Nah, kalau yang non satelit itu contohnya misalnya patologi klinik ya, kemudian mikrobiologi klinik. Nah, itu kan yang memang tidak perlu ada satelit farmasi sehingga didistribusikan dari instalasi administrasi logistik. Nah, itu juga harus dievaluasi karena setiap supply itu harus dilihat datanya. Lalu evaluasi data stok, distribusi dan penggunaan obat periode lalu. Ini juga diperhatikan. Kemudian juga pengamatan kecelakaan dan kehilangan obat. Jadi kecelakaan itu misalnya terjadi sesuatu kesalahan obat ya. Misalnya obat dikasih duplikasi ya, double, atau kekurangan, atau bahkan obat stoknya sebetulnya banyak tapi banyak hilangnya gitu. Nah, di sini juga harus ada evaluasinya sehingga ketika kita merencanakan tidak lagi ada obat berlebih gitu ya, dalam jumlah yang berlebih karena kita tidak mengevaluasi adanya kehilangan obat. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan jumlah kebutuhan obat periode mendatang dengan memperhatikan perubahan populasi cakupan pelayanan. Ya, contohnya gini, seperti saat ini, ketika kita akan merencanakan tahun 2022, nah apakah populasi pasien terkena COVID masih tetap banyak nanti di tahun 2002? Nah, itu di situ juga kita harus memperkirakan perencanaannya. Perubahan pola morbiditas sama kemudian juga perubahan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, misalnya ada penggabungan satelit-satelit farmasi gitu ya. Di situ juga harus diperkirakan juga, kemudian ada tambahan pelayanan harus diperkirakan juga.
Kemudian penetapan periode konsumsi yaitu tadi ketika kita akan menyusun tahun 2022, maka data yang diambil, misalnya kita akan mengerjakan bulan Maret ini, akhir Maret ini, karena biasanya untuk menyusun RKO kebutuhan Kementerian Kesehatan kita harus sudah mengirimkan akhir Maret atau awal April, maka data yang paling telat diambil atau data yang paling jauh diambil adalah dari Januari sampai Desember 2019 gitu ya. Karena 2020 kan belum ada datanya, kita data hanya sampai dengan Januari sampai Maret, itu belum bisa menggambarkan gitu ya. Jadi kita sudah menetapkan periode itu dan kita harus sudah sosialisasikan ke seluruh unit pengguna. Kemudian perhitungan penggunaan tiap jenis obat periode lalu. Nah, nanti tim perencanaan juga akan menghitung penggunaan tiap jenis obat periode lalu ya. Apakah memang wajar? Karena mungkin saja ada suatu saat terjadi endemi ya, atau bahkan pandemi, atau juga mungkin dari data IT-nya gitu loh. Kadang-kadang kita melihat kok ini aneh ya penggunaannya, padahal nggak sebanyak itu gitu loh ya, karena walau bagaimana juga IT adalah ciptaan manusia gitu. Jadi kita tidak boleh semata-mata hanya menarik data dari mempercayakan data dari IT, itu tetap harus kita kaji. Lalu yang ketiga dari penerapan perhitungan adalah lakukan koreksi terhadap kecelakaan dan kehilangan. Misalnya kejadian hilang atau mungkin kecelakaan yang terjadi duplikasi, atau misalnya ada BMHP yang ternyata dia expire ya sebelum digunakan, itu juga harus diperhitungkan. Lalu lakukan koreksi terhadap stock out ya, stok-stok yang tidak digunakan. Kemudian hitung lead time ya. Jadi kalau tadi kembali lagi ke yang stock out, jadi kemungkinan ada yang sudah direncanakan tapi tidak digunakan gitu loh, sehingga lama-lama akhirnya ini berpotensi menjadi expire ya. Nah, ini juga harus dilakukan koreksi. Kemudian hitung lead time untuk menentukan safety stock. Lead time itu tadi waktu tunggu pemesanan ya, sehingga stok kita benar-benar jadi safety. Nah, kalau di RSM itu kita memang ada data stok optimal di IT kita, sehingga itu akan memudahkan pengguna perencana dan bagian pengadaan untuk memperhitungkan stok yang safety untuk pengadaan selanjutnya. Nah, rumus metode konsumsi yaitu seperti terlihat di sini, CT sama dengan CA kali T plus SS dikurang sisa stok. CT adalah kebutuhan per periode waktu. Per periode waktu, misalnya kita akan menentukan rumah sakit akan menentukan 1 tahun, maka 12 bulan. Atau mungkin ada yang menentukan perencanaan tiap 6 bulan, silakan menjadi 6 bulan. Nah, CA adalah kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan. Jadi kalau kita mengambil data per tahun, maka data yang misalnya 1000, maka data itu kita ambil rata-rata per bulannya, jadi 1000 dibagi 12 ya. Lalu T lama kebutuhan. Nah, tergantung dari perencanaan yang kita akan bikin. Apakah 12 bulan atau 6 bulan? Tinggal T-nya itu tergantung, misalnya 6 bulan kali 6. Kalau per tahun kali 12 ya. Kemudian SS safety stock. Jadi stok yang safety itu berapa gitu ya. Nah, dikurangi sisa stok. Nah, itu adalah metode konsumsi. Oke. Nah, metode konsumsi ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah data konsumsi akan akurat, tidak membutuhkan data morbiditas maupun standar pengobatan,
Jika data konsumsi dicatat dengan baik, maka pola preskripsi atau pola resep tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Nah, jadi kalau data konsumsi ini kita menganggap bahwa peresepan akan nggak berubah dan kebutuhannya juga akan konstan. Nah, tetapi kekurangannya adalah data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat, apalagi kalau manual gitu, karena di sini sangat diperlukan IT. Kemudian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Kemudian tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Ya, jadi di sini tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok. Nah, jadi memang kita jadi susah gitu kalau misalnya stok itu kosong distributor atau distributor tidak mengirim, ini stok kita menjadi kurang, itu tidak bisa menggambarkan kebutuhan kita sebenarnya. Lalu pencatatan data morbiditas yang baik tidak diperlukan, padahal itu sangat diperlukan oleh suatu rumah sakit untuk tingkat penyakit dari suatu layanan. Nah, sekarang ke metode morbiditas. Metode morbiditas ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Langkah-langkah metode morbiditas: susun daftar masalah kesehatan penyakit utama yang terjadi, kemudian lakukan pengelompokan pasien, ya. Kemudian tentukan frekuensi tiap penyakit per periode, lalu susun standar terapi rata-rata atau terapi ideal. Oke. Dengan mengetahui data epidemiologi, perkirakan tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan, ya. Susun daftar obat yang dikuantifikasikan. Jadi susun daftar obat yang sudah di dalam bentuk jumlah, hitung jumlah episode pengobatan untuk setiap penyakit. Ini memang perlu perlakuan khusus, ya kan, harus menghitung jumlah episode pengobatan untuk setiap penyakit. Kemudian hitung safety stock atau jumlah obat yang diperkirakan hilang gitu, ya. Nah, itu metode morbiditas, di mana rumusnya adalah kalau tadi kan CA, kalau sekarang CE. CE itu perhitungan standar pengobatan. Jadi harus ada standar pengobatan. Ini yang mungkin harus menjadi kesulitan kita karena belum semua punya standar pengobatan. Dari setiap departemen medis belum ada yang belum memiliki standar pengobatan, ya. Tetapi kita harus mengacu kepada BPJS. Nah, yang lainnya sama, ya seperti tadi. SS maupun T-nya lama kebutuhan tergantung dari perencanaannya. Nah, kelebihan morbiditas, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran karena berdasarkan angka penyakit yang ada di rumah sakit. Lalu program-program yang baru dapat digunakan. Usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Nah, itu kelebihannya. Sementara kekurangannya adalah memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terambil, ya, untuk mengolah data dan memerlukan data morbiditas ini, ya. Data penyakit yang sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak masuk dalam daftar karena tidak ada laporan, ya. Jadi ini memang perlu sistem IT yang memang terintegrasi dengan rekam medis pasien, ya. Di beberapa rumah sakit masih belum banyak yang belum melakukan itu. Di RSM sendiri masih dalam penyempurnaan, menuju ke sana, pengembangan dan penyempurnaan, karena memang pola penyakit ini sangat diperlukan, terutama untuk nanti mengevaluasi sistem BPJS. Lalu kekurangan lain adalah memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Mau tidak mau memang harus sistem IT, nggak mungkin kalau manual semua. Pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama kekurangannya. Kemudian dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi, ya. Kemudian variasi obat terlalu luas sehingga akan menyulitkan farmasi ketika akan menentukan standar obat.
atau ketika memilih obat yang masuk dalam formulir rumah sakit itu kesulitan karena variasinya terlalu luas. Nah, metode kombinasi merupakan kombinasi metode konsumsi dan metode morbiditas. Nah, ini merupakan metode yang terbaik untuk dipilih oleh beberapa rumah sakit. Hampir semua rumah sakit termasuk RSCM kita memilih metode ini, kombinasi dari konsumsi dan metode morbiditas. Kita konsumsi diambil dari IT. Kemudian morbiditas itu kita menerima masukan-masukan atau laporan dari unit-unit pengguna. Unit pengguna itu kan juga berdasarkan spesialisasi penyakitnya, misalnya dari penyakit dalam, bedah, THT, anak, dan lain sebagainya. Nah, metode kombinasi berupa perhitungan kebutuhan obat atau alkes yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah, naik atau turun. Metode kombinasi digunakan untuk obat dan alkes yang terkadang fluktuatif, maka dapat digunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan atau jenis jumlah tindakan, perubahan pola persepan, dan perubahan kebijakan pelayanan. Ya, jadi misalnya seperti sekarang nih, dengan pandemi ini, maka biasanya untuk pasien kronis itu hanya dapat 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan obat. Tetapi untuk mencegah agar pasien tidak bolak-balik ke rumah sakit, maka diperpanjang waktunya. Dan ini kita sudah koordinasi dengan BPJS, dan ini pun harusnya sistem IT antara rumah sakit dengan BPJS-nya harus direvisi sesuai dengan kebijakan. Nah, rumus metode kombinasi di sini C kombinasi, jadi memasukkan CA dan CE. CA tadi kebutuhan rata-rata waktu per bulan, lalu tambah CE perhitungan standar pengobatan kali lama kebutuhan, dan sama safety stock dan sisa stok. Jadi di sini karena kombinasi memasukkan data kebutuhan dan perhitungan standar pengobatan. Nah, kemudian pengadaan, kita masuk tadi perencanaan sudah selesai, kita masuk ke pengadaan, ya. Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal atau distributor melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau PBL. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan, ya. Jadi di sini oleh tim khusus. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah kebutuhan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Jadi di sini dari perencanaan yang sudah disetujui oleh PPK, pejabat membuat komitmen, maka dipilihlah mana yang harus diadakan. Kemudian jumlahnya disesuaikan dengan anggaran. Kemudian memilih metode pengadaan, ya. Nanti ada dalam jumlah tertentu bisa diadakan langsung, ada yang harus tender dan lain sebagainya. Kemudian dipilih pemasok dengan kualitas pemasok yang memenuhi syarat dan baik, ya, sudah dinilai baik. Lalu menentukan spesifikasi kontrak, lalu memantau proses pengadaan dan bagaimana pembayarannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan yaitu bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa, bahan berbahaya dan beracun harus disertai material safety data sheet, nah, atau MSDS. B3 ini contohnya alkohol, aseton, H2O2, ya. Dilihat nanti di labelnya, di label kemasannya, ya, ada simbol-simbol untuk B3. Lalu sediaan farmasi, alkes, dan BMHP harus memiliki izin edar, ya. Jadi kita lihat apakah
terregistrasi di BPOM atau di Kemkes. Kalau sediaan farmasi atau obat itu harus ada izin edarnya yang dikeluarkan oleh BPOM. Kalau Alkes izin edarnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah, juga masa kadaluarsa diharapkan minimal 2 tahun kecuali untuk SAB tertentu. Misalnya vaksin, reagensia dan lain-lain atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan bisa kurang dari 2 tahun ya. Misalnya kita sangat butuh tetapi di mana-mana kosong, nggak ada yang kadaluarsanya 2 tahun, maka kita harus perhitungkan atau pertimbangkan bahwa obat itu atau SAB tersebut habis sebelum kadaluarsa ya. Misalnya ada pasien yang sangat membutuhkan obat tertentu untuk penggunaan 1 minggu ke depan gitu. Nah, padahal kadaluarsa obat tersebut yang tersedia di distributor itu misalnya saat ini kita pesan hanya sampai dengan akhir April 2020. Nah, karena itu kita bisa memesan itu asal memang tidak ada distributor lain yang melayani dan diperkirakan habis gitu ya. Jadi untuk pengecualian seperti itu. Nah, jenis pengadaan ada berdasarkan dari pengadaan barang farmasi, pengadaan bahan dan makanan, pengadaan barang-barang dan logistik. Lalu berdasarkan sifat penggunaannya, apakah dia bahan baku, bahan pembantu, komponen jadi, atau bahan jadi. Lalu yang C, berdasarkan waktu pengadaan, misalnya pembelian tahunan atau annual purchasing, pembelian terjadwal, schedule purchasing, atau pembelian tiap bulan, pembelian mendesak pada saat obat mengalami kekurangan yang seperti sekarang ini banyak mendesak ya, yang banyak sedia SAB itu yang jumlahnya di luar dari perencanaan. Metode penggunaan obat di rumah sakit, 1 pembelian, yaitu melalui pelelangan atau tender, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya. Kemudian pemilihan langsung adalah membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3, jadi minimal 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Jadi pemilihan langsung itu kita bisa memilih langsung tetapi minimal 3 vendor yang menawarkan ke kita dalam kondisi memang bila pelelangan terbatas itu tidak efisien. Lalu yang C, penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa dalam keadaan tertentu, yaitu penunjukan langsung. Bisa menunjuk langsung vendor tertentu. Lalu swaklola, pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat. Itu swaklola. Itu tadi metode. Yang keduanya adalah dengan memproduksi ya, asal memiliki kriteria. Rumah sakit itu bila kita bisa memproduksi bila sediaan farmasi tidak ada di pasaran ya. Contohnya di RSM itu kita tidak ada di pasaran, misalnya ada obat untuk penandaan itu tidak ada di pasaran, maka kita buat sendiri di triplex misalnya. Kemudian sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri ya. Contohnya ketika kita membuat hand sanitizer, kita di RSCM itu dengan nama mereknya adalah Handwrap RSCM. Kita akan bikin sendiri, akan jauh lebih murah dibandingkan kalau produk jadi ya. Pada saat itu kita menggunakan formula dari WHO. Tetapi sekarang ternyata udah banyak yang memproduksi dengan dengan formula yang hampir sama. Kemudian sediaan farmasi untuk penelitian ya, karena RSM itu kan dan beberapa rumah sakit juga banyak rumah sakit pendidikan, sehingga kita akan membuat sediaan farmasi yang diminta
membantu untuk dibuatkan dalam rangka penelitian yang memang tidak ada di pasaran, atau sediaan farmasi dengan formula khusus ya. Misalnya ada dokter untuk penyakit tertentu dia mencampurkan beberapa obat dengan formula yang khusus. Misalnya kita membuat omeprazol sirup, ya, omeprazol sirup yang tidak ada di pasaran, padahal kita membutuhkan omeprazol ini untuk pasien yang menggunakan NGT, di mana pasien NGT itu kan harus digerus obatnya, sementara omeprazol kan tidak boleh digerus, sehingga kita membuat formula omeprazol sirup yang insya Allah kita akan ajukan ini ke HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Jadi untuk mendaftarkan nama paten omeprazol sirup menjadi hak patennya RSCM. Kemudian merepacking, jadi membuat kemasan-kemasan yang lebih kecil, misalnya iodin povidone kita beli 1 galon 25 liter, kita bikin kecil-kecil, karena kalau memang kita akan distribusikan 1 galon itu akan menjadikan kontaminasi di ruangan karena sering buka tutup, sehingga kita membuat repacking yang untuk kemasan sekali pakai. Atau sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan harus dibuat baru, ini juga ada juga ya, beberapa sediaan seperti ini memang kita bikin untuk langsung digunakan. Lalu bisa kerjasama dengan pihak ketiga, ya misalnya kita sudah punya produk tertentu tetapi memang karena sesuai dengan PMK 72 2016 hasil produksi dari rumah sakit itu tidak boleh diedarkan ke seluruh rumah sakit, jadi hanya boleh digunakan untuk internal rumah sakit itu sendiri ya. Nah, boleh saja kalau memang di ruang produksi kita persyaratannya tidak sesuai dengan CPOB, maka kita kerjasama dengan industri sebagai pihak ketiga untuk membantu untuk memproduksi formula kita. Lalu yang ketiga adalah sumbangan, dropping atau hibah ya, ini kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kita juga untuk sumbangan, dropping atau hibah ini, nah seperti contoh sekarang ini kasus COVID ini banyak sekali yang memberikan donasi, maka IT kita sudah memfasilitasi itu dalam organisasi donasi atau fasilitas donasi, sehingga akan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip pengadaan obat di rumah sakit, yaitu pengadaan obat merujuk kepada obat generik, pengadaan obat terbatas kepada obat formas, e-katalog dan formularium rumah sakit. Pengadaan obat secara terpusat dan dengan jenis terbatas akan meningkatkan efisiensi. Lalu pengadaan secara kompetitif, adanya komitmen pengadaan di mana pemasok harus bisa menjamin pasokan obat sesuai dengan kontrak. Nah, ini kadang-kadang juga sudah ada kontrak tetapi pemasok belum tersedia gitu obat yang kita harapkan ya. Jadi harus ada alternatif lain. Jumlah obat harus sesuai perkiraan kebutuhan. Implementasinya di rumah sakit, ini contoh dari timeline proses pengadaan. Ini ada timeline mulai dari alur pengelolaan sediaan SAB, mulai dari yang mengusulkan kebutuhan itu adalah unit, departemen atau instalasi pengguna ya, mengusulkan mengirimkan ke instalasi farmasi. Untuk alat kesehatan baru harus melalui bidang pelayanan medik untuk dikaji. Kalau sudah lolos baru nanti masuk ke farmasi. Nah, ini kebutuhan rutinnya. Diharapkan pada tahun lalu untuk perencanaan tahun 2020 maka unit-unit itu sudah memasukkan usulan kebutuhan per 1 Agustus 2019. Tetapi mulai tahun ini berubah nih ya, karena ada edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa perencanaan itu nanti akan disentralisir usulannya ya, akhir April
akhir April sudah harus masuk, sehingga akan dirubah pula timeline-nya ya. Tetapi intinya seperti ini, contohnya seperti ini dulu ya yang tahun lalu. Nah, kemudian tadi dari farmasi kemudian akan mengusulkan ke PPK Medik dan Keperawatan. PPK itu pejabat pembuat komitmen, dalam hal ini adalah Direktur Medik dan Keperawatan. Nanti bila sudah disetujui itemnya, maka keluarlah usulan pengadaan dan penggunaan anggaran UPPA. Nah, kemudian usulan ini diajukan ke bagian keanggaran untuk diminta persetujuannya ke Direktur Keuangan, sehingga keluar SPPA, surat persetujuan penggunaan anggaran. Nah, jadi yang sudah di ACC oleh Direktur Keuangan berdasarkan anggaran. Nah, kemudian SPPA ini dikembalikan ke PPK Medik dan Keperawatan, maka keluarlah persetujuan pengadaan, sehingga nanti oleh unit pengadaan barang dan jasa keluar dilakukan proses pengadaan atau lelang ya, sesuai dengan tadi proses pengadaan yang berlaku. Nah, kemudian di sini kalau sudah dilakukan proses, nanti keluar kontrak ya, keluar kontrak ditandatangani oleh PPK. Nah, kontrak ini disampaikan ke instalasi farmasi, ke distributor, dan ke instalasi administrasi logistik. Oke. Nah, instalasi farmasi sebagai nanti mengkaji dan mengevaluasi, lalu distributor untuk menyiapkan SAB apa yang akan diadakan atau diproses pengadanya oleh rumah sakit. Kemudian IAL, instansi administrasi logistik, berdasarkan kontrak itu akan memesan. Nah, tetapi kebijakan ini berubah pada tahun 2018 akhir ya, sampai dengan 2019, maka yang memesan itu adalah farmasi. Di sini farmasi akan membuat pemesanan dan barang akan masuk ke gudang farmasi. Kemudian kita lihat alur barang di bawahnya. Dari gudang farmasi IAL masuk semua ke IAL ya, ke gudang farmasi IAL. Nah, IAL akan mendistribusikan ke satelit farmasi atau ke unit-unit yang non satelit farmasi ya. Nah, nanti kemudian digunakan lagi. Nah, kita harapkan tadi instalasi farmasi 15 September itu sudah selesai. Ketika ini tahun 2019 kemarin ya, tetapi sekarang sih farmasi harus sudah menyelesaikan akhir April, sehingga diharapkan Januari 2020 sudah datang barang gitu ya. Nah, diharapkan untuk yang 2020 ini nanti 2021 Januari barang udah datang sesuai dengan kontrak. Nah, di sini ini alur-alurnya. Jadi Departemen UPT atau instalasi mengirimkan kebutuhannya ya. Lalu nanti di sini kan ditelaah dulu berdasarkan historical penggunaan yang tadi sesuai dengan kapan diharapkan. Kalau ini masih tahun 2020 yang dilakukan oleh 2019 ketika Agustus ya, maka penggunaannya adalah Juli 2018 sampai dengan Juni 2019. Tetapi kalau untuk 2021 ya, yang diharapkan April 2020 sudah diusulkan, maka periode penggunaannya adalah Januari sampai dengan Desember 2019 ya. Lalu juga mungkin ada pengembangan pelayanan, lalu kemungkinan ada keluhan terkait mutu barang, silahkan nanti itu unit-unit pengguna yang akan mengusulkan, lalu membuat usulan kebutuhan mengacu kepada Fornas, formularium rumah sakit, lalu panduan praktek klinik dari setiap departemen dan juga PPAB, panduan penggunaan antibiotik. Lalu nanti kepala unit yang akan memverif di EHR ya, mengapprove, melakukan finalisasi dari perencanaan itu.
Oke. Nah, kemudian selanjutnya instalasi farmasi sebagai unit perencana akan merekap, menarik data dari kita namakan sistem EHR, Electronic Health Record ya. Menelaah kebutuhannya berdasarkan informasi pengembangan pelayanan, informasi terkait barang dan kebijakan Fornas, formularium rumah sakit dan e-katalog. Lalu menyusun prioritas berdasarkan analisa VEN, vital, esensial dan non esensial. Misalnya dalam kondisi anggaran yang terbatas, maka kita lihat pagu anggaran. Pagu anggaran ini juga akan kita prioritaskan berdasarkan VEN dan FAST atau slow movingnya gitu ya. Nah, untuk dengan anggaran terbatas maka kita akan tetapkan yang kita rencanakan dulu adalah vital, itu harus diprioritaskan, dan juga yang fast moving ya. Sementara yang esensial dan non esensial dan slow moving kita tidak masukkan dulu, tetapi nanti ketika dibutuhkan akan ada prosedur tersendiri. Nah, ini adalah menjadi usulan perencanaan instalasi farmasi. Nah, masalah-masalah yang terjadi dan upaya-upaya untuk mengatasinya selama ini adalah pengiriman usulan kebutuhan tidak tepat waktu sehingga kebutuhan tidak dapat diprediksi. Nah, upayanya apa dari kita? Yaitu dengan mengingatkan unit kerja. Misalnya dia belum mengirimkan, maka tim perencana ini akan menelpon atau lewat WA group ya. Kemudian bila kebutuhan mendesak, instalasi farmasi atau unit kerja membuat permintaan mendesak ke kuasa pengguna anggaran. Dalam hal ini KPA itu dijabat oleh direktur utama. Dan juga kemudian nanti didisposisikan ke PPK, pejabat pembuat komitmen, yaitu direktur medik dan keperawatan. Kemudian unit kerja mengajukan kebutuhan susulan obat baru ditujukan ke instalasi farmasi. Nah, instalasi farmasi akan menelaah bila ada penggantinya maka diganti dengan zat berkhasiat yang sama dan kita rekomendasikan untuk diganti. Tetapi bila tidak ada penggantinya maka kita akan ajukan ke tim farmasi dan terapi untuk diajukan sebagai obat non formularium dan ditelaah. Kita menunggu persetujuan dari TFT. Alkes atau reagen baru ditujukan ke bidang pelayanan medik untuk ditelaah. Item baru barang konsinyasi ditujukan kepada direktur medik dan keperawatan. Nah, itu upayanya. Kemudian ada lagi masalah lagi adalah kebutuhan layanan baru. Nah, itu biasanya ada beberapa pengembangan layanan setelah proses perencanaan selesai ya. Atau tuntutan layanan yang di luar dari perencanaan, maka kita penyelesaiannya adalah berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengajukan susulan seperti prosedur di atas. Kemudian ada juga perencanaan yang SAB-nya itu tanpa nomor izin edar, maka ini menjadi masalah karena ketersediaan SAB yang tanpa izin edar ini sulit diprediksi. Nah, upaya kita adalah melakukan pengadaan lewat prosedur Special Access Scheme atau SAS, di mana di sini mengusulkan SAB vital dan esensial ke Badan POM atau Kementerian Kesehatan untuk legalisasi penggunaannya. Jadi kalau obat ke BPOM, kalau Alkes ke Kementerian Kesehatan untuk legalisasi penggunaannya ya. Nah, biasanya ini yang menjadi masalah adalah dari proses kita pengajuan ke BPOM atau Kementerian Kesehatan itu sampai dengan barang datang itu prosesnya 3 bulan ya. Jadi memang pasien yang menggunakan SAB ini harus menunggu lama. Kemudian juga menjadi masalah adalah adanya spesifikasi atau harga SAB kurang jelas ya dari unit-unit, sehingga kita harus menghubungi unit kerja atau mencari ke distributor untuk mencari spesifikasi dan harga yang jelas. Lalu masalah lain adalah pagu anggaran diperoleh secara bertahap. Pagu definitif biasanya turun pada bulan April tahun berikutnya, sehingga nanti ketika sebelum turun itu kita sudah merencanakan ya. Tetapi kemudian pagu definitif baru turun April, nah kita harus sesuaikan lagi ya. Nah, di sini kita upayanya adalah menyusun prioritas berdasarkan analisa VEN, kebijakan Fornas, FAST atau slow moving.
Kemudian waktu itu sistem IT yang belum terintegrasi di seluruh RSCM, kita mengintegrasikan sistem IT di seluruh RSCM. Jadi dulu kita belum terintegrasi dengan VVIP, VIP karena masih adanya keengganan dari beberapa tenaga kesehatan profesi tertentu yang keberatan untuk menggunakan IT sehingga masih resep manual. Tetapi sekarang sudah terintegrasi, tetapi memang masih terus disempurnakan. Nah, akibat dari masalah ini kecepatan pelayanan akan turun ya. Sehingga respon time-nya akan sangat panjang dibandingkan dari indikator yang memang harus dicapai. Lalu komplain pelanggan juga meningkat dan risiko terhadap keselamatan pasien atau medication error itu tinggi. Maaf, batuk dulu ya. Nah, ada beberapa penyebab ketidaktersediaan barang, di mana di sini kita lihat dari 4 aspek: unit kerjanya, farmasinya, unit layanan pengadanya, dan IAL-nya. Usulannya ada ya dari unit kerja. Lalu dari farmasinya juga sudah merencanakan dari usulan unit kerja tersebut. Kontraknya ada, tetapi kemudian di IAL tidak bisa menerima PF itu karena ada beberapa hal, distributor kosong atau barang discontinue yang sudah dihentikan produksinya, atau masalah administrasi lain gitu ya. Jadi misalnya faktur tidak sesuai dengan pemesanan, atau masalah administrasi keuangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah usulan ada dari unit, perencanaan pun ada, tetapi kontrak tidak terrealisasi karena SPIP belum terbit, karena tidak ada distributor yang menawarkan gitu ya, sehingga ini barang kosong. Atau usulan ada tetapi barang atau usulan SAB-nya non-rek atau tidak ada izin edar, atau spesifikasi harga kurang jelas sehingga perencanaannya tidak ada. Memang kalau SARS itu kita pakai prosedur sendiri tadi ya, karena perencanaan ini nggak ada karena juga mungkin anggaran turun bertahap sehingga kontraknya tidak ada, sehingga barang tidak ada, tetapi ini bisa diadakan dengan prosedur khusus. Lalu yang berikutnya adalah usulan memang tidak ada dari unit kerja karena kebutuhan layanan tadi SITO ya, atau kebutuhan tidak dapat diprediksi, maka perencanaannya tidak ada dan kontrak sampai barang pun nggak ada. Nah, ini ada prosedur khusus. Oke. Sampai sini misalnya ada pertanyaan silahkan lewat WA ya, WA grup silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.